Haleluya, haleluya, shalom. Selamat berjumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan saya yakin bahwa kekuatan kita oleh karena Tuhan, dan Dia masih memberikan waktu kesempatan walaupun dalam keadaan yang terbatas pada hari-hari ini. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Yunus pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, puji Tuhan, untuk renungan kita saat ini adalah jiwa yang letih lesu. Dari pengalaman yang dialami oleh Yunus adalah menggambarkan kepada setiap kita bagaimana keadaan yang kita alami seringkali membawa kepada keadaan yang letih lesu. Kenapa menjadi letih lesu? Karena tekanan, beratnya masalah, persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan apalagi kalau itu silih berganti, akan membawa kita menjadi orang yang letih lesu dan tidak berdaya. Nah, apa yang menjadi pengalaman daripada Yunus ini adalah dalam keadaan yang sangat-sangat tidak diinginkan sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi. Dan apa yang membuat dia seperti itu? Yang membuat dia mengalami satu keadaan yang letih, lesu, dan tidak berdaya. Masalah itu seringkali dari diri kita sendiri dan juga bisa dari luar, yang menekan hidup kita, yang tujuannya supaya kita ini tidak berdaya, tidak punya semangat, tidak punya kekuatan, agar supaya kita ini semakin terpuruk keadaannya dengan berbagai masalah yang ada. Untuk itulah mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita lepas atau keluar dari keadaan yang letih lesu itu. Yang pertama yang perlu kita cermati adalah supaya kita bertobat, tidak pada cara kita sendiri. Ketika Yunus disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, justru dia menyimpang dengan caranya sendiri. Dia menuju ke Tarsis. Dan itu adalah sesuatu yang lari dari sasaran Tuhan, di mana Tuhan telah suruh dia, tetapi kemudian dia menolak. Atau dengan lain kata bahwa dia menggunakan caranya sendiri, dia tidak taat. Tidak taat. Nah, tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, untuk itulah maka bagaimanapun juga, supaya kita terlepas dari keadaan yang letih lesu, yang pertama kita bertobat. Sujud di hadapan Tuhan. Dan bukan dengan cara kita sendiri. Kita datang minta ampun kepada Dia. Seperti yang telah dilakukan oleh Yunus ketika itu. Dia sadar akan keadaannya ketika diombang-ambingkan gelombang yang besar, yang membuat juga orang sekitarnya menjadi takut dan bertanya-tanya, ada apa yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya? Lalu kemudian pada akhirnya ditemukan bahwa ada sosok, yaitu namanya Yunus, yang telah lari dari panggilan Tuhan, yang mau menghindar dari apa yang Tuhan telah tetapkan kepada dia. Jadi yang pertama, supaya keadaan kita tidak menjadi orang yang letih lesu,
Mari kita bertobat. Bertobat kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa untuk kita bisa lepas dari keadaan yang letih lesu, maka kita perlu menanggapi undangan Tuhan bagi kita. Dalam keadaan yang seperti itu Tuhan mengundang. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang sangat terkenal, Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita tanggapi undangan Yesus. Dia tahu persis keadaan kita yang dalam keadaan letih, lesu, dan yang berbeban berat. Ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita merespon satu undangan bagi setiap kita. Tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak mau bertindak atas undangan Tuhan itu. Kita akan tetap dalam keadaan letih lesu dan tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ketenangan bagi jiwa kita. Tetapi ketika kita menyadari dan kita mau datang kepada undangan Yesus, maka yang terjadi dalam diri kita adalah adanya kelegaan, adanya ketenangan, adanya damai. Tidak lagi dalam keadaan yang letih lesu, yang tidak berdaya. Itu poin yang kedua. Supaya kita terlepas dari keadaan yang letih lesu, mari kita tanggapi undangan Yesus yang selalu terbuka untuk kita semua. Yang ketiga kita bisa baca ayat yang juga sangat terkenal di dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40 dikatakan demikian. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 27. Mulai, dia katakan begini, sampai ayat 31. "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau ketahui?" Saya ulangi, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan teruna-teruna menjadi tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, inilah keadaan orang yang ketiga, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Ini menandakan sebuah keadaan yang terbangun melalui membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kan membangun. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang sedang merindukan Tuhan. Artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dikatakan sekalipun orang muda, teruna, bisa letih, lesu, lelah, bahkan jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan ada sebuah jaminan, diberikan kekuatan baru. Nah, betapa pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia akan dikatakan seperti raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mengatasi badai persoalan. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Bahkan dikatakan dia akan berlari
tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah keadaan orang yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Keadaan yang ada sekali lagi membuat kita letih lesu. Bahkan ada kesaksian dari seorang waktu yang lalu, bagaimana dia usahanya begitu maju. Dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, tetapi pada akhirnya disibukkan dengan usahanya yang semakin diberkati dan semakin bertambah. Dan akhirnya dia hanya fokus kepada usahanya, dan hubungan dengan Tuhan itu semakin renggang. Lalu Tuhan izinkan masalah yang membuat dia menjadi letih, lesu, lelah. Kemudian dia bangkit, dia sadar, kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun sudah harus menerima risiko yang ada, oleh karena dia telah mementingkan dirinya sendiri. Tetapi puji Tuhan, waktu masih diberikan. Dia membangun kembali hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia. Dipulihkan keadaannya, dipulihkan ekonominya, dan semakin diberkati sehingga dia katakan dia mau untuk selalu memuji Tuhan dan juga melayani Tuhan, yang tidak hanya terikat pada sebuah usaha, pekerjaan yang hanya untuk sementara itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan putus hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita bangun hubungan itu terus-menerus, karena di sana letak kekuatan bagi setiap kita. Dan yang terakhir adalah membangun komitmen kita kepada Tuhan. Membangun komitmen kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Seperti Yunus. Pada akhirnya, yang tujuannya Tuhan suruh ke Niniwe, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rencana Allah, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di Niniwe itu, supaya mereka dapat diselamatkan. Dan itu adalah kasih Tuhan yang mau dianugerahkan bagi setiap kita, supaya keselamatan yang dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa berbagi kepada orang lain seperti apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan kita? Apakah dalam keadaan yang letih lesu? Jiwa yang bagaikan dalam keadaan tekanan? Mari melalui renungan pada saat ini, kita mau bertobat kepada Tuhan, mau untuk memenuhi undangan dari Yesus, undangan dari Tuhan bagi kita, dan juga kita mau membangun hubungan yang lebih lagi kepada Dia, membangun keintiman kita kepada Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaharui komitmen kita, supaya sasaran yang Tuhan tuju melalui hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan untuk orang lain. Pada akhirnya, ketika semuanya itu, maka Yunus diberkati oleh Tuhan, dilepaskan dari keadaan yang terpuruk itu. Dalam ayat 10 dalam Yunus pasal 2 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dia kembali diberikan kesempatan, dan sekarang kesempatan yang ada itu dia mau gunakan dalam sebuah komitmen dalam karya Tuhan yang besar melalui hidupnya. Saya yakin siapapun kita, Tuhan mau pakai kita, tetapi Dia mau pakai kita ketika kita tidak menjadi orang yang letih, lesu, orang yang lelah, tetapi orang yang punya semangat
orang yang punya kekuatan. Kekuatannya dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, berterima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, tolong kami semua agar supaya kami tidak menjadi orang yang letih, lesu, lelah, yang tidak berdaya oleh karena keadaan ataupun oleh karena diri kami, kesalahan kami sendiri. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami, hidup kami, untuk bisa masuk dalam rencana agung mulia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melawat semua umat-Mu, melawat setiap jemaat yang dalam keadaan lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam keadaan sakit Tuhan memberi jamahan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam masalah-masalah apapun juga, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga sukacita dapat dialami oleh mereka. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mus Arif, sekeluarga. Tuhan kiranya tolong pulihkan kesehatan mereka. Juga untuk saudara-saudara yang lain, jemaat yang lain, yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang mungkin ada di rumah sakit. Lawatan-Mu kepada mereka dan memberikan jamahan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Dan Engkau menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberi kemampuan kepada mereka dalam menjalankan tugas untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukannya, dan biarlah juga setiap kami anak bangsa mau menjadi orang-orang yang menurut untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.